kelompok 9. Dalam memenuhi mata kuliah hukum otonomi daerah, kami akan membahas terkait infrastruktur Kota Jambi. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kenalan. halo, perkenalkan nama aku Lustra Putra dengan NIM 8111421670. Kami dari Rombel 13. Halo, aku Keji Angelin Situmeang dengan NIM 8111421671. Halo, aku Dimas Surya Wibakso dengan NIM 8114211672. Halo, aku Bella Amanda Hamidah dengan NIM 8114211673. Selamat menyaksikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kesatuan Republik Indonesia. Perpres Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlakukan untuk melakukan pelayanan pada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur ini berperan penting karena memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, seperti ungkapan dari Hudson tahun 1997, infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental, ditujukan kepada masyarakat ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Terdapat 3 jenis infrastruktur, yaitu infrastruktur fisik yang wujud dan nyata, serta kegunaannya berasal dari bentuk yang fisik yang dimilikinya. Jambi merupakan kota yang terletak di Provinsi Jambi, Pulau Sumatera, Indonesia. Perbatasan dengan Provinsi Riau di sebelah utara, Sumatera Selatan di sebelah selatan, dan Bengkulu serta Sumatera Barat di sebelah barat. Dasar hukum pembentukan Kota Jambi adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Jambi. Pembentukan Kota Jambi sebagai Kota Madya otonom dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut serta mempercepat pembangunan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Jambi. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Kota Jambi dibentuk dengan memisahkan wilayah administratif dari Kabupaten Batanghari. Provinsi Jambi memiliki beberapa infrastruktur penting seperti Bandara Sultan Taha Syafuddin, Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Jembatan Batanghari 2. Jalan-jalan utama di Provinsi Jambi antara lain Jalan Lintas Sumatera, Jalan Raya Jambi Muara Bulian, dan Jalan Raya Jambi Bangkol. Kemudian dengan adanya jalan-jalan utama lintas Sumatera tersebut, terdapat banyak keluhan dari warga yang hendak melintasinya. Sebab sepanjang jalan Kota Jambi banyak yang berlubang dan rusak. Dan ternyata belum ada perbaikan sepanjang 200 km terjadi kerusakan jalan lintas provinsi di Kota Jambi. Mayoritas disebabkan oleh truk pengangkut batu bara yang menurut aturan mestinya angkutan batu bara menggunakan jalan tambang atau jalan khusus. pembangunan infrastruktur di Indonesia tentunya memiliki arah dan tujuan untuk memberikan peranan yang sangat krusial dalam memeratakan infrastruktur yang baik di negeri ini. Namun, dalam proses pembangunan infrastruktur, tentunya terdapat hambatan dalam pembangunan di Indonesia yang secara garis besar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan infrastruktur pembangunan daerah belum layak dengan semestinya. Beberapa faktor tersebut adalah yang pertama, kurangnya pendanaan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan infrastruktur belum layak adalah kurangnya pendanaan. Proyek infrastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar dan kurangnya alokasi dana yang memadai dapat menyebabkan penundaan atau penurunan kualitas infrastruktur yang dibangun. Kemudian yang kedua, ada kurangnya perencanaan yang tepat. Kurangnya perencanaan yang tepat juga dapat menyebabkan infrastruktur belum layak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang tidak akurat, serta tidak adanya pengawasan yang memadai atau kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam merencanakan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, ada korupsi. Korupsi juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan infrastruktur belum layak, mengarah pada penggunaan dana yang tidak efisien dan mempercepat penurunan kualitas infrastruktur. Kemudian yang keempat, ada kurangnya teknologi. Infrastruktur yang belum layak juga dapat disebabkan oleh kurangnya teknologi. Teknologi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperpanjang umur infrastruktur yang sudah ada. Kemudian yang kelima, ada kurangnya ketersediaan sumber daya. Kurangnya ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun material, juga dapat
menyebabkan infrastruktur belum layak. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja terampil atau kurangnya bahan mentah yang diperlukan untuk membangun infrastruktur. Kemudian yang keenam, ada kurangnya koordinasi. Kurangnya koordinasi antara departemen pemerintah, badan pengatur, dan swasta juga dapat menyebabkan infrastruktur belum layak. Koordinasi yang buruk dapat memperlambat pembangunan dan mempengaruhi kualitas infrastruktur. Kemudian yang ketujuh, ada perubahan kebijakan pemerintah. Adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi kualitas infrastruktur ini. Dapat disebabkan oleh perubahan prioritas, kebijakan fiskal yang tidak konsisten, atau perubahan dalam kebijakan pengadaan. Ada bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau badai juga dapat menyebabkan infrastruktur belum layak. Bencana alam dapat merusak infrastruktur atau mempercepat penurunan kualitasnya sehingga mengganggu konektivitas dan ketahanan infrastruktur. Kemudian yang kesembilan, ada tantangan geografis. Daerah Jambi memiliki tantangan geografis tertentu seperti lahan berawa-rawa dan hutan yang lebat yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat membuat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya untuk menjadi sulit dan mahal. Kelompok kami menawarkan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat Jambi dan juga pemerintahnya dalam mengatasi masalah infrastruktur jalan rusak di Jambi yang memang menjadi perhatian serius. Terutama hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk memperbaiki jalan yang rusak di Jambi. Dengan menaikkan alokasi anggaran, pemerintah dapat memperbaiki jalan yang rusak dan membangun jalan yang baru yang dibutuhkan. Dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwasanya anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, penggunaan teknologi baru seperti material jalan yang lebih tahan lama. Pemerintah dapat memperbaiki jalan dengan menggunakan bahan bangunan yang lebih berkualitas. Bahan bangunan yang berkualitas tersebut akan membuat jalan lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Selain itu, penggunaan bahan bangunan yang berkualitas dapat mengurangi biaya perawatan jalan dalam jangka panjang. Yang ketiga, selain perbaikan jalan, pemeliharaan rutin juga penting untuk menjaga kualitas jalan yang ada. Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pemeliharaan rutin secara berkala, seperti perbaikan saluran air, penggantian papan penunjuk arah, dan pengecatan marka jalan. Yang keempat, pemerintah dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan dan perbaikan jalan. Keterampilan yang baik pada tenaga kerja akan memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan dengan benar dan efektif. Hal ini juga dapat mengurangi kesalahan dalam konstruksi jalan dan memperpanjang umur jalan. Yang kelima, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan yang dibiayai oleh pihak swasta atau asing. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keenam, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas jalan di Jambi dengan melaporkan jalan yang rusak kepada pemerintah atau instansi yang terkait. Pemerintah dapat memberikan insentif atau penghargaan bagi masyarakat yang melaporkan kerusakan jalan secara akurat dan tepat waktu. Pemerintah juga dapat memperkuat pengawasan dan penerapan hukum terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran, seperti parkir sembarangan, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan melanggar rambu lalu lintas. Tindakan ini dapat membantu mengurangi resiko kerusakan pada jalan karena perilaku pengguna yang tidak tepat. Yang kedelapan, pemerintah harus memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam hal pembangunan dan perbaikan jalan. Hal ini dapat mengurangi tumpang tindih pekerjaan dan memastikan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan secara terpadu dan efektif. Dalam mengatasi masalah infrastruktur jalan yang rusak di Jambi, perlu dilakukan tindakan yang terpadu dan berkelanjutan. Selain solusi yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lain seperti perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Oke teman-teman, sekian perjalanan kita ke Kota Jambi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa. Bye.